Terima kasih. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita program gereja kita sudah dijalankan, sudah berjalan 2 kali ya. Jumat sama Sabtu ya untuk doa puasa ya, luar biasa. Saudara, kita masih di tema besar kita, mengevaluasi waktu yang Tuhan sudah beri ya. Kemarin itu komennya Bu Yamin ini lucu saudara ya. Mengevaluasi tapi sudah gak kroso wis mentek tahun ini. ya itulah saudara, waktu ini begitu cepat. Ya. Setiap manusia saudara dan saya ini ada di dalam waktu, artinya dikuasai waktu. Waktu menurut Alkitab kita itu terbagi menjadi 2 golongan besar. Ada waktu kita, waktu manusia, tapi jangan lupa yang satunya apa? Waktunya Tuhan. Ya, kalau waktunya manusia itu biasanya di pengadilan itu ya. Oh, gimana kejadiannya? Ini kronologinya. Bahasa sini kronos gitu ya, kronologi. Kalau satunya apa? Waktunya Tuhan itu kairos. Ya, saudara sedikit untuk kita mengetahui tentang waktu. Ini tema besar, nanti saya subtema kita mau belajar. Jadi saya persempit waktu ini, karena waktu ini terlalu lebar ya. Kalau dibahas nggak habis nanti ya. Kita ambil bagian kecil aja. Kita persempit, yaitu waktu yang dikaitkan dengan kesempatan. Ayo ngomong sama-sama saudara. Kurung kabeh. 1, 2, 3. Kenapa? AC-nya terlalu dingin. Enak saudara di luar sumuk. Ya, puji Tuhan. Kesempatan. Nah, sebagai dasar ayat firman Tuhan, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Injil Lukas pasal 16. Di situ ada sebuah perikop. Ayat 19 sampai 31 cukup panjang, kita baca beberapa saja ya, karena menyingkat waktu. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini Yesus sedang mengajar, dia pakai kisah Lazarus dan orang miskin. Tapi saya kasih tahu di depan dulu, bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya loh ya. Jangan ya, enggak. Bukan seperti itu, tapi dalam konteksnya ini Tuhan sedang berbicara tentang kesempatan. Kita ambil hikmatnya ya. Saudara, ada seorang, ayat 19, seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ini orang kaya. Sekarang ada oknum yang kedua dan ada seorang pengemis, jomplang ya. Orang kaya sekarang ini pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan porok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus ini ngemper gitu saudara ya, ngemper di depan rumah orang kaya. Lazarus, yaitu dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjingnya yang menjilat poroknya. Saudara, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh ya, dilihatnya, jauh tapi masih bisa lihat. Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, sampai sini dulu. Ya, Lazarus duduk di pangkuannya. Pangkuannya siapa? Abraham. Jangan diwalik ya. Jangan Pak Abraham di pangku Lazarus, tidak keliru saudara ya. Di sini dikisahkan Tuhan Yesus memberikan satu cerita kisah ini, ada seorang yang kaya. Ketika masa hidupnya, dia menikmati segala kemewahan. Sedangkan Lazarus ini penuh dengan penderitaan. Sebuah keadaan yang sangat kontradiksi. Kemudian dua-dua mati ya, dua-dua mati. Kematian dalam Alkitab kita itu sering ditulis mati yang dimaksudkan dalam kitab itu bukan cuma mati secara jasmani. Tapi kematian dalam Alkitab disebut kebinasaan.
Artinya apa saudara? Binasa itu kekal. Ya, orang Kristen ini istimewa. Lahirnya 2 kali, mati cuma sekali. Oh iso Pak Josen? Loh iya, kita dilahirkan dari ibu kita sekali. Ketika percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. 2 kali toh, lahir baru. Ada banyak orang, anak Tuhan tanya gini, Pak Josen, aku tanya, aku itu lahir baru apa durung ya? Jawabannya sebetulnya gampang. Kalau orang itu bertanya, jawabannya berarti belum. Loh iya, jelas. Berarti orang ini tidak sungguh-sungguh. Makanya Yesus ngomong sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu gak bisa lihat kerajaan surga. Ojo lagi masuk delok gak bisa. Ya. Jadi ketika orang kaya ini sudah dihukum, dia baru apa saudara? Sadar. Berarti kesempatannya sudah lewat. Ada 3 keterlambatan yang dia lewatkan dalam hidupnya. Ya. Yang pertama, orang kaya ini terlambat untuk berbagi. Lihat, dia hidupnya mewah. Loh jelas-jelas tiap hari dia lihat itu ada orang miskin. Dibantu, ditolong, enggak. Terlambat untuk berbagi. Saudara, saya berharap kesempatan ini, waktu yang Tuhan berikan ini, jangan disia-siakan. Sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Sebab kesempatan itu tidak selalu ada. Kalau saudara tidak ambil kesempatan itu, saudara telat ambil, ya diambil orang Pak. Betul ya, dalam dunia bisnis begitu ya. Mana Pak Suwandi? Ya, betul ya Pak Wandi ya. Wah, peluang-peluang itu harus digunakan, itu kesempatan. Tuhan ngomong gini, inilah waktunya. Saat yang tepat untuk kita bisa menghampiri takhta Allah. Kapan? Sekarang waktunya. Kalau itu sekarang, ya sekarang waktunya. Jangan ditunda-tunda. Itu maksudnya. Amin. Ya, saudara, terlambat untuk berbagi, terlambat jadi berkat. Banyak orang kaya, tapi kaya untuk dirinya sendiri. Di sini tidak ada. Ya, di sini jemaat Babatan 8:30 murah hati semua, baik-baik ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Punya rasa belas kasihan seperti hatinya Yesus. Yesus tuh lihat orang saknoan gitu saudara. Gampang sekali jatuh belas kasihan. Tapi bukan cuma sakno ngomong doang, enggak. Tapi ada actionnya. Saya di sini kenal beberapa orang ya. Oh pekerjaannya itu senangnya gini saudara. Tangannya selalu begini. Tapi saya lihat, apakah dia kekurangan? No. Sebab rahasia berkat adalah memberi. Sebab itu jangan terlambat. Saudara ini orang kaya. Oh karena sih amin saudara ya. Komplit loh. Ya. Tangannya komplit, jari komplit. Itu kaya saudara. Cuman kita aja tidak mengakui. Sebab kaya itu menurut manusia relatif. Kalau beberapa orang, wis gini loh Pak Josen, pokoknya aku ini cukup. Puji Tuhan, terima kasih. Tapi si ngomong ini cukup iki, itu bukan orang biasa. Ya cukup, apa yang luar negeri cukup. Apa tuku villa sing 5M cukup. Oh iki oke jenenge. Ya, cukup saudara ya. Mari kita mencukupkan diri dengan ada mengucap syukur. Mengucap syukur itu ngadep kemana? Atas. Ya, syukur katanya Ibu Esther Soleman. Syukur ke atas. Kalau nisor, syukur bukan itu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh nyukur orang. Yang kedua, terlambat apa? Dia menghilangkan kesempatan terlambat untuk bersaksi. Buktinya apa?
ketika dia susah sampai di neraka dihukum, dia ngomong, nanti baca sendiri ya. Pak Abraham, suruh Lazarus bangkit. Sebab di rumahku masih ada 5 saudaraku. Kalau tidak diingatkan, nanti dia akan nasibnya seperti saya di sini. Tolong, bangkit no Lazarus, suruh mengingatkan. Selama hidupnya, dia nggak pernah bersaksi. Saudara, kapan kesempatan bersaksi? Ngomong sama-sama, sekarang. Iya. Kesaksian yang paling bagus itu adalah kesaksian hidup. Pribadi, tingkah laku perbuatan kita, itulah menjadi saksi yang paling perkataan nomor 2. Bukan berarti bersaksi tidak perlu berkata-kata. Ya perlulah. Tapi itu tidak utama. Ya, tolong Tuhan bangkitkan. Abraham ngomong, gak usah. Di dunia sudah ada kitab Musa dan para nabi. Itu bicara tentang apa? Sudah ada firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Sekalipun ada orang yang bangkit dari kematian, dari kubur, tetap orang bisa percaya semua? Enggak, jaminan. Buktinya siapa? Yesus sudah bangkit. Tapi sampai hari ini banyak yang enggak tentang Yesus. Masih banyak. Padahal kebangkitan Yesus itu bukan cuma ditulis di Alkitab hanya sebagai buku, tapi ini juga sejarah mencatat. Alkitab kita dikonfirmasi oleh sejarah, bukti-bukti yang nyata. Tepuk tangan untuk Alkitab saudara dan saya. Ini firman Tuhan, gak main-main saudara. Tidak ada gunanya. Tapi berbahagialah saudara dan saya hari ini. Saudara bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah karya Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Loh kok cepet nih Pak Josen? Oh seneng saudara ya, gak usah suwe-suwe ya. Tapi belum. Yang terakhir itu terlambat untuk bertobat. Ya ini kita bicara di sini agak serius di sini ya ini ya. Bukan yang tadi itu enggak serius, ini lebih penting. Bertobat itu karena di sana nanti ya lihat tempatnya jauh. Terpisah oleh sebuah jurang yang enggak mungkin diseberangi. Jadi orang yang di sini enggak bisa ke sana, yang sana enggak bisa ke sini. Enggak bisa orang kaya langsung pakai ilmu ginkang langsung terbang, terbang nyebrang pergi marani Lazarus. Enggak bisa. Saudara, terlambat untuk bertobat. Bertobat itu diberikan waktu oleh Tuhan, ada waktu. Saudara, kita panggil Tuhan kita itu Bapa kami yang itu ada kaitannya hubungan antara orang tua, bapak dengan anak. Saudara, nggak mungkin seorang bapak yang melihat anaknya melakukan kesalahan sekali langsung dipecat. Ada? Oh ini bapak stres ini saudara. Seorang bapak akan melihat banyak kelakuan. Kita pernah jadi anak. Ya jelas saya Pak, nggak mungkin. Ada di sini nggak pernah jadi anak, langsung ujuk-ujuk gede, nggak ada. Kita jadi anak. Saudara, kalau kita ngerti posisi kita di hadapan Tuhan, bahwa waktu yang Tuhan berikan, tidak mungkin seorang bapak itu langsung cut. Dia pasti memberikan apa? Kesempatan. Ingat ya, Yesus memberikan perumpamaan ada anak sulung dan anak bungsu. Yang bungsu ngomong gini, berikan kepadaku hak yang menjadi milikku. Waduh. Menganggap semua itu milik kita. Sebetulnya kita ini cuma menikmati akses dari Bapak kita. Amin. Kalau kita ngerti, kalau saudara, Bapak saudara itu pengusaha kaya, kantornya gede, punya villa, saudara itu anaknya punya akses. Kalau masuk ke kantornya bapaknya, perlu izin sama satpam.
Satpam, saya anaknya, bapak ini enggak perlu. Satpam langsung hormat. Siap. Wah, tahu siapa? Anaknya. Demikian kita dengan Tuhan. Bapak kita di surga. Ketika anaknya berontak, dintekno hartanya. Bapak itu dalam hatinya gimana? Kapan anakku balik? Itu hati seorang bapak. Anaknya jahat enggak? Mokok enggak? Tapi hati bapak, kapan anakku balik? Saudara, saya kasih tahu hari ini hati bapak. Dia sedang menunggu saudara dan saya. Nah, kapan kamu bertobat? Kapan kamu balik, nak? Bertobat itu tadi jalannya salah, berhenti, stop, putar balik. Datang kepada Tuhan. Berarti bertobat itu kapan? Di dunia sekarang, selagi kita hidup. Artinya kita pindah dari maut kepada hidup. Sebab nanti kalau sudah di sana, gak bisa nyebrang, gak iso pindah. Ayo, ini waktunya Tuhan. Jangan disia-siakan. Saudara, di sini ada yang kerja di perusahaan, tolong angkat tangan. Yang masih kerja di perusahaan, ya siapa lagi? Oke. Lihat, perusahaan dia punya peraturan. Kalau kita sebagai karyawan, kita melanggar peraturan perusahaan, maka kita akan diapakan saudara? Dipanggil ojo langsung SP, cik keren ibu. Ya, dipanggil dulu, betul ya bro ya? Betul ya bu ya? Dipanggil, ditegur. Kamu kok telatan kamu tuh? Jadi pegawai itu harus teladan, jangan telatan gitu ya. Tegur. Melanggar lagi kedua, dipanggil. Nah ini dikasih sekarang ini saya dapat ini surat apa? Peringatan. Tapi untuk buntuti 1. SP ini sampai berapa bu? 10? Enggak ya, berapa? Sampai 3 ya? Oh tak pikir 10 pak. SP itu telu. Sampai 3 saudara itu sebetulnya sudah ancaman, terancam. Kalau saudara ngerti sudah SP3, mau telat lagi? Halo? Ya wedi loh. Sebab kalau sudah melanggar ketiga kali ini, SP3, apa saudara? Saudara dapat namanya PHK. PHK itu bukan gaji, bukan ya saudara ya. PHK itu singkatan pemutusan hubungan alias Nah. Saudara, mari kita punya pikiran di hadapan Tuhan, kita mau pakai dasar ini. Anggap saja, boleh anggap ya, boleh ya. Anggapen. Anggap saja kita ini sudah SP3. Kalau sudah SP3, mau cepat bertobat atau sih santai-santai bertobatnya? Halo? Kok kamu sih jawab saudara ya? Suaraku sampai entek saudara ya. Gak entek, ditambah lagi sama Tuhan ya. Si pesan sponsor. Sudah SP3. Saudara, ada banyak anak Tuhan tuh ngulur-ngulur waktunya Tuhan. Tobat tuh. Itu enggak baik loh. Tobat tuh. Hidup selalu dikuasai oleh keinginan daging. Makanya saudara punya kesempatan, waktu untuk berdoa, berpuasa. Ini dahsyat. Ini waktunya kita belajar. Untuk apa saudara? Mengalahkan keinginan itu. Supaya kita bisa menguasai diri. Saudara, kalau puasa itu lapar apa? Oh lapar Pak Josen. Pertama laparnya itu jam piro? Jam 9. Itu wayai nagih. Nggak tahu kalau saudara ya. Oh ini aku menter Pak Josen, jam 12 itu gak apa-apa, jam 3 baru nagih. Oh hebat saudara. Ya, biasanya jam 10 itu masa, apalagi kalau di hadapan kita itu banyak ranjau. Saya itu senam ya, ini ada teman-teman senam pagi saya, ya, termasuk instruktur saya di depan ini ya.
CCW ini ya. Wayai puasa pertama. Saya tanya, Aming, makanannya kayak enggak? Jarak saudara, ranjau ya kayak. Saya sampai bawa makan itu gini sampean. Betul ya Bu Suwandi ya. Wah ini sarana. Sebab kita sedang melatih roh kita lewat doa puasa. Sehingga roh kita lebih kuat dari daging kita. Siapa Galatia ngomong mengikuti keinginan daging binasa. Tapi siapa dipimpin oleh roh, dia mempunyai hidup. Dia bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kalau saya dikasih tahu bertobat, cepat, gak kuat, gak iso Pak Josen. Nah ini sarana. Kesempatan kita gunakan. Ayo ikut doa puasa. Bagi beberapa saudara Bapak Ibu. Aku terikat ini loh Pak. Gak iso lepas-lepas loh Pak. Aku doa. Kok gak iso Pak? Rasanya tak lepas tuh eman Pak. Eman. Sebab dosa itu apa? Nikmat. Amsal ngomong. Air curian. Manis rasanya. Nyolong-nyolong tuh sedep gitu katanya saudara ya. Nek delik-delikan itu aduh enak. Tapi hati-hati saudara. Jangan ngolor-ngolor kesempatan. Ayo ikut doa puasa. Ya, jangan aku melok puasa Pak, tapi gak doa. Iku jenenge ngempet. Ngempet soalnya kepingin kurus. Saudara ya, kepingin kurus aku tak nahan makan. Bukan sekedar nahan makan. Tapi dalam rangka kita mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ambil kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan langsung kita ambil. Tuhan kasih kesempatan kita waktu bertobat langsung kita ambil. Kita salah ditegur cepat bertobat. Sebab kita manusia gak luput dari salah. Sebab manusia itu pada dasarnya memang dari sananya adalah itu kecenderungan. Makanya Rasul Paulus di surat Galatia ngomong, aku ini bingung. Mau yang baik, tapi yang jahat aku lakukan. Ya itulah. Sebab di dalam hati manusia itu ada rupa-rupa kejahatan. Dan ini harus dilawan. Karena tubuh kita ini merupakan area peperangan. Perang apa Pak Josen? Perang antara roh dan daging kita. Saudara, cuman sayang yang seringkali si menang siapa? Jawaban sendiri saudara. Ojo banter-banter, jawab dalam hati ya. Pertanyaannya besar, mengapa? Kok dagingnya lebih kuat? Karena dagingnya satu hari dikasih makan piro kali? Ya kuat. Oh nek gitu enggak usah dikei makan ya. Nah itu namanya puasa. Ditekan. Sedangkan rohnya seminggu sekali. Aduh. Saudara ke gereja seminggu sekali. Di sini ada hari Jumat doa malam. Nanti bulan berapa doa malamnya jadi PA lagi. Ya, pendalaman Alkitab. Sekarang jemaat GPT Mahasarun Babatan ini pinter-pinter. Ya. Nanti jangan kaget Pastor Ishak sama Pastor Vivi ya. Nanti keluar, wah orang hebat-hebat. Loh kok udah amin saudara ya. Karena saudara mau belajar. Kesempatan untuk merendahkan diri. Di hari pertama, hari Jumat kemarin saya sampaikan tentang Yohanes Pembaptis. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia ngaku aku ini cuma suara. Padahal di saat dia ngomong itu, posisi Yohanes Pembaptis lagi terkenal. Saudara kalau orang lagi terkenal gimana? Dikelilingi fans. Kemarin saya ada acara saudara ya. Setelah acara saya pulang, saya dikelilingi fans saya saudara. Oh hebat lu kamu gini. Oh. Lalu itu teman-teman saya ngomong ngenyek saya gitu ya. Menghibur tapi sambil ngenyek gitu ya. Waduh fans berarti Pak Josen cek akeh nih ya. Tapi ya ngono emak-emak jadi saudara.
Gak apa-apa lah. Ya, mau emak-emak, kakek-kakek, engkong-kong, cincik, enggak apa-apa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, dengan saudara berdoa, berpuasa, merendahkan diri, saudara memuji, menyembah. Itu sebuah langkah, sikap hati, datang dengan kerendahan, menganggap kita ini tidak berdaya, kita ini tidak kuat. Saudara, kalau kita memuji seseorang, berarti kesimpulannya orang yang kita puji, dia lebih dari kita. Betul atau betul? Contoh-contoh ya, saya tidak pakai contoh orang lain. Saya ngomong sama istri saya aja ya. Nek ambil istri saya kalau tidak tersinggung. Ya. Saya ngomong sama istri saya panggil dia, Mi, kamu tuh hebat, Mi. Jami. Kamu nih olahraga kuat. Ya, gak mandek-mandek. Tak puji toh. Begitu tak puji, berarti saya kan nganggap dia lebih loh. Tapi saya ngomong gini, Kerry ini sih gak enak ini. Ya. Tapi sorry, aku jauh lebih kuat dari kamu. Kesian deh lu. Gimana saudara? Saudara bisa tertawa ya? Sebentar. Sering kali kita itu seperti itu di hadapan Tuhan. Ya apa sih Pak Josen ini kerengi. Sering kali dalam kehidupan kita sehari-hari kita memuji dengan mulut kita. Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, sering kali kita menganggap, aku lebih hebat. Ojo amin, ojo ya. Itu elek soalnya itu ya. Aku hebat, aku bisa ngatasi, duitku banyak, koneksiku luar biasa. Terbukti ya, kemarin kasus yang baru heboh di Surabaya ya, hancur nggak saudara? Hancur. Kenapa? Kesombongan itu adalah awal dari, ingat, banyak orang yang merendahkan hati di depan orang dalam rangka menyombongkan diri. Loh, kok iso kok bingung gitu ya? Ada enggak saudara? Banyak. Tapi di sini enggak ada. Ya. Satu, ayo cepat tobat. Kita menyembah Tuhan dengan mulut kita. Kita mengagungkan Dia. Menyembah itu sebuah sikap. Sujud. Ada perkataan sujud ya. Sujud di altarnya, menyembah. Ada yang menjadi sesembahan, yang diilahkan. Kepada yang kita ilahkan, kita patuh, kita tunduk, kita taat. Pokoknya yang nyuruh apapun kita tidak boleh apa? Bantah. Itu yang diilahkan. Siapa yang kita alahkan? Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk. Kalau sikap sujud itu, ini kepala nempel. Gak usah dipraktek no ya, gak usah ya. Gak usah lah, saudara. Masuk saya suruh di sini saudara ya. Tek nempel di tanah. Ya, di lantai. Plek. Hidungnya nempel. Plek. Semua jari-jari 10 nempel. Plek. Lutut kita. Plek. Yang terakhir ujung jari kaki kita. 10-10 nempel semua. Itu sujud, tunduk, takluk. Dalam bahasa aslinya proskuneo, sikap. Merendahkan diri, menganggap. Ini sikap yang ditunggu oleh Tuhan. Ayo, kita menyembah Tuhan seringkali dengan mulut kita. Tetapi dalam prakteknya kita tidak taat. Seringkali doa kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan dibentak-bentak. Kenapa kau tega Tuhan? Tuhan disentak saudara ya. Ini menandakan tidak ada penundukan diri. Sikap yang benar, tunduk, nurut, taat. Karena kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini sudah terjual, tergadai kepada dosa. Dan sudah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Berarti sekarang kita bukan milik kita lagi.
Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita jangan ngomel, tetap tunduk, taat. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan saya terima. Kita tutup di dalam Kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-19. Ini tidak guyonan, temenan ini ya. Entek, mari gini, selesai. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, apa? Baca sama-sama, sebab itu, relakan hatimu dan bertobat. Rela itu di mana? Di wajah? Enggak, di hati. Sikap hati itu rela. Sikap hati yang rela itu akan terpancar di wajah. Orang yang rela dan enggak rela ketok dari mananya? Gimana? Ini kasino ini ya. Kamu kan sudah punya kan? Kasihkan dia aja ya. Gimana? Kamu rela? Yo rela lah. Itu rela enggak? Mukanya gak rela. Tapi saya tanya sama saudara, relakan hatimu dan bertobatlah. Rela? Mau rela? Ayo caplek kanan kiri. Relakan hatimu dan bertobatlah. Cek nyeplek kanan kiri ya, ben podo. Ojo kita seolah-olah menghakimi, termasuk pada kita. Itu ya. Relakan hatimu, rela dulu. Baru sikapnya ambil tindakan, bertobat. Bertobat itu sebuah tindakan, bukan cuma ucapan. Aku tobat Tuhan, tobat. Soto babat campur kawat. Soalnya bendino ngomong tobat meni dibaleni mana. Bukan tobat. Ya. Karena Tuhan itu sebagai bapak yang mengasihi anaknya. Nek anaknya nakal ditegur. Gak kena ditegur, diajar. Ajaran Tuhan itu bukan membunuh. Bukan untuk membinasakan. Tapi melepaskan kita justru dari kebinasaan kekal. Sebab itu sikap kita yang pertama. Rela. Ya, jangan ngomong gini. Enak sih Tuhan, aku salah titik gini ditegur. Sedangkan dia itu loh Tuhan, salah yake loh, abis Tuhan kok tidak ditegur, lu kok iri-irian. Ya, saudara tidak usah ngurusi orang lain. Saudara kok menghakimi Tuhan, mengajari Tuhan. Kan kita nggak tahu, enak loh Tuhan orang itu jahat loh padahal. Berdosa itu, anak Tuhan tapi berdosa. Tapi ODB kok enak terus ya. Tertipu saudara. Saudara lihat apa? Cuma di luar. Sesungguhnya di tempat-tempat licin ku letakkan mereka. Daud pernah kepencut. Salah, sangka. Enak ya. Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat dosa. Jangan terbawa-bawa dosa orang. Gak usah jadi hakim. Nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Sebab kalau saudara nunjuk, jari 3 kepada siapa? Diri sendiri. Dasar kamu tuh jahat, mentoloan kamu tuh ya, jahat kamu tuh. Si ngomong berarti apa? Jahat dan mentoloan 3 kali lipat. Eling. Ya, saudara, biar firman Tuhan ini mengingatkan kita, ayo evaluasi waktu yang Tuhan beri ini. Terutama waktu bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pemain musik tampil ke depan. Ya. Ayo kita akan nyanyikan satu pujian.